dengan segala rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul secara daring untuk menghadiri acara kajian ekonomi 2022 yang mengusung tema paradigma berbisnis pada generasi Z melalui edukasi ekonomi di era Society 5.0. Tak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang terhormat kepada Mas Jaduk selaku pembicara pada kegiatan hari ini, dan juga yang terhormat Kak Salman Al-Farisi selaku Mas'ul Madani 2022, yang terhormat Kak Rafif Al-Farizi selaku Ketua BKU Madani 2022, dan juga yang kami hormati para teman-teman panitia beserta para audiens kajian ekonomi 2022 yang berbahagia. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nazib Sibiani dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2020 Universitas Diponegoro, selaku Master of Ceremony yang insya Allah akan memandu acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk membacakan susunan atau rangkaian acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, yang keempat adalah pemaparan materi, yang kelima adalah tanya jawab, yang keenam dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Baik, sebelum kita beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini akan membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita untuk menyimak atau mendengarkan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Farhad. Kepada Saudara Farhad, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya sudah terdengar. Terdengar Mas Farhad, silahkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah kemanfaatan dan keberkahan pada acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, acara berikutnya adalah penyampaian sambutan-sambutan. Dan yang sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Zulaikha Anissa Azfa selaku Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Ica, waktu dan layar kami persilakan. Maaf Mbak Ica, mic-nya masih ke-mute. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti acara kajian pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara kajian ekonomi pada hari ini. Kajian ekonomi kali ini mengangkat tema paradigma berbisnis pada generasi Z melalui edukasi ekonomi di era Society 5.0. Dengan terselenggaranya acara ini, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Kami segenap panitia berharap teman-teman dan kakak-kakak bisa mengikuti acara kajian ini dengan sungguh-sungguh dan juga mencatat poin-poin yang disampaikan oleh bicara. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada bicara, bisa banget untuk ditanyakan di sesi tanya jawab. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia karena atas kerja kerasnya acara ini bisa terselenggara dengan semoga dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari acara kajian ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hati kakak-kakak maupun teman-teman semua. Semoga teman-teman kakak-kakak udah siap ya untuk mendengarkan penyampaian materi dan tetap semangat untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, karena di akhir nanti bakal ada presensi dan juga ada hadiah yang menarik. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ica atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua BKU Madani, yaitu Saudara Rafif Al-Farizi. Kepada Saudara Rafif Al-Farizi, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, suara saya sudah masuk atau belum? Sudah Mas, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini dari awal sampai akhir. Dan saya berterima kasih mulai dari kepada Ica yang telah mengkoordinir acara ini, mulai dari persiapan anggaran, proposal, dan sebagainya. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia mulai dari seksi sekretaris, kemudian seksi PDD, seksi humas, dan seksi perenggapan untuk berkontribusi menyelenggarakan acara ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Mas Yaduk atas kesempatan dan waktunya sebagai pembicara pada kajian ekonomi pada hari ini. Semoga ilmu yang Mas Yaduk berikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya juga berterima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri acara kajian ekonomi pada hari ini. Semoga tujuan dari para peserta mengikuti acara kajian ekonomi pada hari ini adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu yang merupakan salah satu dari anjuran agama kita, yaitu agama Islam. Sebagaimana kita ketahui, percuma kita menjadi orang yang ahli ibadah, tetapi kita tidak menuntut ilmu, dan percuma juga kita
menuntut ilmu, tetapi kita tidak mengamalkannya dalam beribadah. Jadi intinya kita tuh harus sejalan antara ilmu dan ibadah. Dan kita juga tidak boleh sombong dan merasa bahwa ilmu yang kita miliki itu sudah cukup. Nah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dikarenakan sifat sombong itu mengikuti sifat iblis. Dan Allah sangat murka kepada orang yang sombong. Terus orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana berjihad sendiri tidak harus menggunakan pedang, menggunakan kekerasan, menggunakan alat tempur, tetapi menuntut ilmu sama juga dengan berjihad. Kemudian orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu ini kepada orang lain dapat menerima amal jariah. Amal jariah sendiri merupakan amal yang tetap mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Selama ilmu tersebut diajarkan kepada orang, kemudian orang tersebut mengajarkan kepada orang yang berikutnya, kemudian sampai hari kiamat, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikianlah sambutan yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rafif Al-Farizi atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Masul Madani, yaitu Saudara Salman Al-Farisi. Kepada Saudara Salman Al-Farisi, waktu dan layar kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya putus-putus ya. Kalau misalnya putus-putus berarti aku terpaksanya harus off kamera ya berarti ya. Oke. Yang pertama ya, marilah kita mengucapkan kalimat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat imannya kepada kita, yang telah menggerakkan hati kita untuk berkumpul dalam satu tempat ya, meskipun online ya, secara daring ya, dengan tujuan, dengan gunanya, manfaatnya adalah menuntut ilmu teman-teman ya, terutama di bidang atau di dunia ekonomi ya, dimana mungkin topik bahasannya mungkin sebagian dari kita asing ya. Tapi namanya menuntut ilmu pasti kita akan mendapatkan hal yang baru ya, ilmu yang baru dari kita mengikuti kegiatan ini. Dan menuntut ilmu sendiri adalah salah satu kegiatan yang mulia ya teman-teman, karena salah satu hal yang mendekatkan kita kepada surga adalah kita bisa atau senantiasa untuk menuntut ilmu seperti itu teman-teman. Salawat salam kita tunjukkan pada suri taulan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Manusia yang terbaik di muka bumi ini ya, yang dimana segala perbuatannya, ibadahnya ya, dan peragainya yang harus kita contoh, yang harus kita tiru ya, sebagai teladan umat manusia di muka bumi ini. Semoga ya kita semua, tidak hanya aku, tidak ya teman-teman, tidak hanya kita yang ikut di kegiatan ini, tapi semua umat Islam di seluruh dunia ini ya, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu sudah dijelaskan ya oleh dua orang sebelumnya ya, dari Ica dan dari Rafif ya, bahwasannya memang kajian ekonomi ini memang apa ya, sesuatu yang tentunya akan bermanfaat bagi kalian, nah, dimana kalian akan mendapatkan ilmu baru seputar dunia perekonomian lah, itu kan. Kalau di Madani kan ada yang namanya Departemen Ekonomi ya, atau BKU lah.
Biro Keuangan Umum gitu kan. Yang pasti ya memang ada kegiatan seperti ini gitu kan. Dan harapannya ya juga sama seperti yang disampaikan oleh Afif ya, kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini seperti itu ya. Ya mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya. Tetap semangat teman-teman ya, karena tidak banyak orang yang meluangkan hari Ahadnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini gitu kan ya. Di mana kita termasuk orang-orang yang beruntung yang Allah gerakkan hati kita ya, yang Allah memberikan nikmat iman kepada kita untuk bisa mengikuti kegiatan ini gitu kan. Mungkin akhir kata dari aku cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Salman Al-Farisi atas sambutan-sambutannya. Kemudian marilah kita bersama beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu merupakan acara inti atau acara yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari pembicara. Mungkin sebelum itu aku mau nyapa Mas Jaduk dulu. Assalamualaikum Mas Jaduk, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Dek. Gimana kabarnya Mas Jaduk? Alhamdulillah, baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga selalu baik dan selalu bahagia ya Mas Jaduk ya. Mungkin sebelum Amin. itu aku mau izin memaparkan CV dari Mas Jaduk. Mungkin untuk teman-teman operator bisa minta tolong bantuannya untuk share screen. Monggo. Oke, Mas Jaduk Trimulyo Ainul Amri. Mas Jaduk merupakan lulusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang tahun 2014. Dan Mas Jaduk merupakan bendahara umum dari pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama dan merupakan komisaris utama PT Sari Kreasi Boga atau yang sekarang kita kenal Baba Raffi by SKP Food. Mungkin aku mau nyapa dulu bentar nih Mas Jaduk. Mas Jaduk sekarang lagi di posisi ada di mana ini? Lagi di kamar Dek, baru bangun gara-gara kalian. Oh nggak apa-apa Mas Jaduk ya, walaupun baru bangun mudah-mudahan tetap semangat ya sambil ngasih penyampaian materi buat teman-teman semua. Untuk Mas Jaduk sendiri udah siap belum nih kira-kira buat penyampaian materi pada pagi hari ini? Siap-siapin aja. Oke, siap Mas Jaduk. Sepertinya teman-teman yang lain juga udah pada nggak sabar nih dengerin materi dari Mas Jaduk. Mungkin langsung aja untuk penyampaian materi saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Jaduk. Untuk Mas Jaduk, waktu dan layar saya persilahkan. Oh iya, aku disuruh ngomong apa ya Dek ya? Aku lupa ya. Mungkin penyampaian materi Mas Jaduk yang berkaitan dengan kajian ekonomi ini. Kita kali ini mengusung tema paradigma berbisnis pada generasi Z melalui edukasi ekonomi di era Society 5.0, Mas. Apa judulnya kok panjang banget, pusing saya dengernya. Mungkin kalau diringkas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah, iya Mas Jaduk, benar banget. Apa? Mungkin seputar itu Mas Jaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengar kan suara saya jelas kan? Aman Mas. Halo. Mas Jaduk, monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh teman-teman panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan juga seluruh peserta kegiatan apa ini namanya, ya pokoknya kegiatan inilah ya yang saya hormati juga dan yang saya banggakan. Yang paling pertama dan juga yang utama,
semoga kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur atas segala limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, bagaimanapun itu bentuknya, yang kita nggak mungkin bisa menguraikan satu persatu. Minimal pada pagi hari ini kita diberi keringanan keringanan langkah, keringanan tangan, hati yang tergerak untuk kita bersama-sama bergabung di kegiatan ini pagi-pagi hari Minggu. Jarang banget orang di antara ribuan mahasiswa yang ada, kalian sedikit di antara para peserta itu, para mahasiswa itu yang diberi rezeki berupa ketergerakan hati untuk hadir di acara yang diselenggarakan ini, dan semoga bermanfaat. Dan juga saya berpesan aja, karena saya kemarin minta ke panitia, ini sifatnya talkshow, jadi saya nggak ada materi-materian atau apapun itu ya. Jadi kalau kalian berharap ada materi-materian yang sifatnya tertulis dari saya, lebih baik besok-besok nggak usah undang saya, karena itu nggak akan saya buatkan, nggak akan saya berikan. Jadi karena menurut saya kalau kalian mau nyari sesuatu yang seperti itu, nggak usah undang saya. Ya lebih baik kalian nyari di internet, kalian nyari di jurnal-jurnal di perpustakaan, itu jauh lebih banyak, dan itu bisa kalian pelajari jauh dengan cara yang lebih baik. Mungkin saya hanya berandai-andai kenapa kalian mengundang saya, ya karena kita memiliki latar belakang yang sama, kita di kampus yang sama, kita belajar di kampus yang sama, mungkin ada kemiripan-kemiripan di dunia sosial yang kita hadapi. Jadi dari situ saya memiliki pengalaman yang kebetulan lebih dulu lulusnya, lebih dulu kuliahnya di sana daripada kalian. Jadi saya sedikit bisa berbagi pengalaman, kita bisa berdiskusi di sini dengan saya yang mungkin sudah pernah melakukan lebih dulu daripada kalian. Gitu. Jadi nanti saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya serahin di panitia, harus ada pertanyaan ya. Jadi meskipun itu palsu pertanyaan dari panitia, saya nggak masalah, karena ya kasih saya aja kepalsuan itu nggak apa-apa, karena memang itu cara untuk diskusi ini biar hidup, dan toh ya dengan meskipun pertanyaan itu dari panitia doang, saya nggak ada masalah karena minimal ada yang bisa dibagi dengan teman-teman. Gitu. Berikutnya semoga kita tidak lupa untuk selalu mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga tidak cuma salam yang selalu kita ucapkan, namun juga kita mencontoh perilaku beliau yang sudah beliau contohkan di masa lampau. Lalu apalagi saya mau ngomong apa, saya lupa ya tadi temanya apa. Jadi udah mungkin dari saya itu aja. Ya perkenalan, tadi udah dikenalin, nama saya Jaduk, panggil aja Jaduk, nggak usah pakai embel-embel yang lain. Lalu apalagi ya? Ya mungkin itu aja Mas moderator. Kalau ada yang mau ditanyain, saya jawab. Kalau nggak ada, saya balik tidur lagi. Gitu. Ya, makasih ya. Ya, saya balikin lagi. Silahkan. Oke, makasih Mas Jaduk. Mungkin ini kita tunggu teman-teman buat raise hand atau ada yang mau nyampein pertanyaan yang Mas Jaduk nih terkait dengan seluk-beluknya yang dialami atau dilalui Mas Jaduk sendiri. Tapi sebelum itu mungkin aku penasaran nih Mas Jaduk. Mas Jaduk kan lulusan ilmu sosial, ilmu politik ya Mas Jaduk ya, HI ya. Nah sekarang jadi istilahnya komisaris di Babarafi Group. Itu kalau menurut aku sendiri kayak sedikit kontra Mas Jaduk. Nah, itu Mas Jaduk bisa istilahnya nyebur ke dunia Babarafi ini gimana Mas Jaduk? Kalau boleh kita sharing-sharing aja ya Mas Jaduk ya. Ya, kontranya kontra di mananya Dek maksudnya? Ya mungkin dari ilmu ya mungkin aku nggak mungkin boleh dikoreksi kalau misalnya salah. Di hubungan internasional kaitannya tentang ekonomi ini kan dikit ya Mas Jaduk. Sementara Mas Jaduk ini sekarang menggeli di bidang itu Mas Jaduk di Raffi. Iya. Lalu
Nah, lalu mungkin titik baliknya turunnya Mas Jaduk bisa apa istilahnya ke Baba Rafi Group itu gimana Mas Jaduk? Mungkin kita semua penasaran gitu Mas Jaduk, awal mulanya Oh, cerita gimana? doang ya. Iya Mas Jaduk, boleh. Ya, oke, makasih pertanyaannya. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau ditanya mengenai tadi, oh maaf, tadi ada 2 poin yang mau saya sampaikan dari pertanyaan itu. Yang pertama, menarik yang disampaikan oleh Mas Nazif tadi, kalau apa namanya, saya anak HI kok bisa ikut-ikutan di dunia bisnis gitu ya, itu kan agak nggak nyambung gitu. Nah, mungkin itu yang perlu kita cermati sekali lagi, bahwa hidup itu kan nggak selamanya hitam putih, deh. Dan hidup itu kan nggak selamanya apa yang kamu lakukan ya harus linear dengan yang sudah kamu jalankan sebelumnya, kan enggak. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar diri kita, proses-proses yang terjadi di luar diri kita kan kita nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya sekarang kita bedah aja satu persatu ya. Misalnya gini, kalau kita ngelihat orang terkaya di Indonesia ataupun di dunia itu, mau itu 100 besar, mau besar, itu 99% lah ya. Tidak ada yang masuk daftar itu selain pengusaha gitu. Nggak ada akademisi, nggak ada yang lain gitu. Nah, tapi di antara para pengusaha itu memiliki background yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Di mana salah satu di antaranya ya ada akademisi, ada pemuka agama, dan yang lain-lain gitu. Nah, di antara itu semua sebenarnya kan nggak ada rumus pasti, gitu. Kalau yang namanya rezeki atau kekayaan, misalnya kita lebih fokuskan definisinya secara lebih spesifik, itu kan nggak rumusnya. Kalau itu didasarkan pada kerja keras, harusnya para tukang batu, para kuli bangunan itu mereka yang pakai ya, nyatanya enggak. Kalau kesuksesan itu didasarkan pada bentuk rupa, harusnya model, artis itu yang paling kaya, nyatanya juga enggak. Kalau didasarkan pada kecerdasan, kepada kepintaran, harusnya para profesor itu yang paling kaya, kan nyatanya enggak. Nah, jadi enggak ada rumus pasti. Karena rumus pasti itu, jadi tidak ada satu disiplin ilmu pun yang secara linear berujung pada kesuksesan. Tidak ada. Apalagi kekayaan, itu enggak ada. Jadi apapun disiplin ilmu yang kalian geluti, latar belakang yang sekarang kalian jalani, itu tidak ada satupun yang linear terhadap kesuksesan maupun kekayaan gitu ya. Jadi apapun jurusan kalian hari ini, kalian bisa sukses, kalian juga bisa broke, kalian juga bisa gagal. Gitu. Nah itu semua tergantung dari bagaimana kalian mengisi hidup kalian itu sendiri, dari proses kalian yang sedang kalian jalani itu sendiri. Itu yang pertama, secara umum seperti itu. Nah yang kedua, kalau tadi ditanya mengenai latar belakang saya secara pribadi, panjang ceritanya, jadi waktunya nggak akan cukup. Nah saya cerita singkat aja, mungkin tadi sudah dijelaskan teman-teman panitia ya apa, tapi yang jelas alhamdulillah ketika saya lulus di kampus dengan jaringan yang saya miliki, banyak yang nawarin saya kerjaan ketika saya udah lulus, bahkan sebelum lulus itu. Dulu banyak yang nawarin saya ke BUMN, saya masih ingat banget, dan saya menolak. Lalu ada yang nawarin saya dulu jadi perwira karir di TNI seperti itu, saya juga nolak. Banyak yang nawarin saya bapak-bapak di Senayan untuk jadi tenaga ahlinya, saya juga nolak. Lalu ada yang nawarin, ada beberapa pengusaha waktu itu baik dari bidang konstruksi ataupun dari bidang yang lain yang nawarin saya untuk gabung di grupnya mereka, grup beliau-beliau ini, dan beberapa saya tolak sampai satu yang saya terima gitu. Waktu itu satu yang terima gajinya lebih kecil
3 atau 4 kali lebih kecil daripada tawaran waktu itu yang masuk ke saya kerja di BUMN gitu. Jadi tawaran yang saya terima gajinya jauh lebih kecil daripada tawaran gaji yang ditawarkan di tempat lain gitu. Nah, tapi waktu itu saya mikir kalau saya nerima tawaran-tawaran ini di bidang politik, ya itu dunia saya dari sebelumnya gitu loh. Artinya saya sudah memahami di situ. Lalu kalau misalnya saya terima di sesuatu yang ada kaitannya dengan ikatan dinas, misalnya pegawai negeri atau BUMN seperti itu, saya mikir kayak hidup saya kok selesai gitu loh. Di situ ya udah, saya mungkin nanti pada usia tertentu saya punya mobil bagus, punya uang banyak, jabatan bagus, tinggal di perumahan yang bagus, ya terus apa arti hidup saya setelah itu? Nggak ada gitu menurut saya waktu itu. Nah, jadi meskipun kalau kalian jadi abdi negara seperti itu nggak salah ya, saya nggak menyalahkan. Tapi buat saya waktu itu saya ngerasa kok saya kurang hidup gitu. Nah, lalu ada yang nawarin saya di bidang bisnis, dan menurut saya ini hal yang belum saya miliki, kemampuan yang belum saya miliki sebelumnya. Jadi akhirnya saya ikut aja di grup tersebut, dan mungkin orang-orang di grup tersebut bisa menilai kepribadian saya, bisa menilai apa yang saya lakukan dari keseharian saya. Akhirnya di antara orang-orang yang ada di grup tersebut, saya dipilih untuk ditunjuk. Kok mikir jadi komisaris itu mudah? Saya pastikan enggak deh gitu. Karena waktu itu saya disepakati untuk jadi komut itu akhir tahun 2019, dan awal 2020 tiba-tiba pandemi. Ya, kalian ingat ya, saya dulu punya tempat makan, tempat semacam kafe kecil-kecilan gitu di Tembalang, itu aja langsung tutup karena pandemi, kampus tutup semua. Lalu banyaklah penyesuaian. Jadi pada awal 2020 itu kita yang dulunya punya gedung 3,5 lantai di Jakarta Selatan, langsung kita tutup dan merumahkan sekitar 100 karyawan sampai kita kantornya cuma di ruko kecil doang. Dan sampai kita menghentikan aktivitas produksi waktu itu kita cuma bisa maklun. Itu berat setengah mati itu. Dan itu ya sedikit cerita di awal. Nah, namun ya kita selalu, karena kita mungkin anak-anak muda agak sedikit ngawur ya. Jadi kalau para pengusaha yang lain ketika pandemi itu mereka bertahan, kita percaya kalau pertahanan yang paling bagus itu menyerang gitu. Jadi ketika pandemi yang lain pada fokus untuk restruktur internal, kita nggak cuma restruktur internal, tapi kita malah ekspansi. Kalau di Indonesia Barat semuanya berat, industri makanan semuanya berat, kita malah ekspansi ke Indonesia Timur pada saat itu. Dan alhamdulillah kita bisa berkembang sampai sekarang. Dan mohon didoakan, insya Allah awal bulan depan kita listing di Bursa Efek seperti itu. Itu aja mungkin dari saya, Mas Najif. Kalau ada pertanyaan yang lain, terima kasih. Keren banget. Berarti sebenarnya kalau yang bisa aku simpulin disampaikan Mas, hidup tuh nggak selalu hitam putih ya, nggak selalu linear sama disiplin ilmu kita ya. Kita kayak gitu ya Mas Saduk ya. Terus aku ini Mas Saduk penasaran lebih lanjut sama kalau kalian mikirnya jurusan kalian nanti setelah lulus itu sesuai dengan jurusan kalian, udah membatasi hidup kalian, harus nggak boleh gitu ya. Menurut saya nggak boleh gitu. Oke, dapat ilmu baru ini, jangan membatasi diri ya Mas Saduk ya. Oke, mungkin masih kita tunggu nih ya teman-teman yang mau tanya atau mau sharing langsung sama Mas Saduk, boleh langsung aja raise hand nih teman-teman semua. Keren banget nih, apa aja bisa ditanyain dari Mas Saduk. Sebenarnya, oh iya Mas Jaduk, mungkin aku penasaran tadi Mas Jaduk kan dapat tawaran untuk kerja di BUMN, terus jadi apa namanya abdi negara dan sebagainya di instansi pemerintahan lah. Itu Mas Jaduk kan bilang kalau Mas Jaduk menerima, Mas Jaduk merasa hidupnya udah sampai di situ aja. Berarti sebenarnya tujuan atau visi dari Mas Jaduk sendiri kalau kita boleh tahu apa ya Mas? Yang penting bisa manfaat untuk orang lain, dia udah cukup lah itu.
Oke, Yang penting kamu sendiri baik. Keren banget nih, Mas Jaduk. bahagia, senang, bisa manfaat untuk orang lain, udah cukup. Jadi saya sedikit cerita ya. Saya ingat betul dulu. Jadi saya tinggal itu di pelosok lah, di salah satu kampung gitu di Jepara. Nah, di situ kalian tahu Jepara ya. Jadi saya kasih gambaran dikit saking pelosoknya tempat saya itu. Dulu saya SMP di satu kecamatan dengan desa saya gitu. Jadi di SMP itu satu kecamatan dengan desa saya. Di situ saya ditanya sama teman saya, "Jaduk, rumah kamu mana?" gitu. Nah, saya jawablah nama desa saya. Dan ketika saya jawab nama desa saya itu ini apa namanya? Teman saya itu nggak tahu, gitu. Padahal dia satu kecamatan dengan saya. Nah, itu salah satu gambaran betapa saya tinggal di desa yang sedikit terpencil gitu. Nah, karena desanya itu kecil dan terpencil, jadi kehidupan di sana masih yang kayak rukun, guyup gitu ya. Yang namanya gotong royong segala macam itu masih ada banget gitu. Lu mau ngapa-ngapain tuh masih dibantu tetangga tanpa bayaran tuh masih banyak banget gitu. Nah, tapi sebagai konsekuensi logis dari bentuk masyarakat yang seperti itu, jadinya setiap ada yang sakit atau ada sesuatu pasti satu desa tahu dan satu desa memberikan supportnya gitu. Dan itu berarti setiap ada yang sakit, orang-orang yang sakit gitu di rumah sakit, ibu saya pasti selalu jenguk gitu, hampir selalu jenguk. Dan saya sering banget ngantar pada saat itu. Nah, awal-awal saya bisa naik motor waktu itu, saya nganterin ibu saya, karena desa saya sangat terpencil, jadi kebanyakan dari mereka tentu perekonomiannya kurang bagus gitu. Jadi kalau masuk rumah sakit pasti mereka di bangsal perawatan yang kelas ekonomi ya, yang satu ruangan isinya banyak banget orang gitu. Nah, awalnya saya beberapa kali saya masih ngikut ibu saya untuk masuk ke ruangan gitu. Nah, masuk ke ruangan mereka sakit segala macam gitu. Sampai beberapa kali saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa bagaimana perlakuan dari para perawat, pakai para dokter ini ke para pasien yang di bangsal ekonomi ini sangat-sangat tidak baik menurut saya ya. Karena setelah itu saya sakit dan saya masuk di ruangan yang VIP gitu, perlakuannya sangat beda gitu. Nah, di situ sampai pada suatu waktu saya melihat ada kakek-kakek, ya saya nggak perlu cerita detail ya, itu sampai hari ini saya masih ingat betul. Dan ada anak kecil yang lagi sakitnya itu lagi kumat gitu loh. Dan perlakuan dari para petugas di rumah sakit itu sangat tidak baik. Dan di situ saya keluar langsung. Saya terenyuh, saya nangis bahkan. Dan sejak saat itu saya nggak pernah lagi mau masuk bangsal ekonomi. Kalau ngantar ibu saya untuk berobat ya, untuk berobat untuk jenguk orang sakit ya saya cuma antar sampai parkiran. Gitu. Saya tungguin di parkiran. Kecuali kalau mereka nggak di bangsal ekonomi saya baru mau masuk. Nah di situ saya menyalahkan diri saya sendiri. Gitu. Kenapa saya nggak bisa bantu orang-orang yang seperti ini? Yang salah siapa gitu. Jadi kalau memang yang salah harusnya pemerintah, saya harus jadi bagian dari pemerintah itu untuk bisa merubah ini semua. Dan kalau misalnya saya nggak bisa jadi bagian dari pemerintah itu, berarti saya harus kaya. Jadi saya bisa bantuin orang-orang seperti ini. Gitu. Jadi kalau dibilang pernah nggak capek dalam menjalani hidup, ya sering banget gitu. Apalagi zaman kuliah dulu sangat sering gitu. Tapi ketika saya waktu itu menyerah dengan kehidupan saya, jadi saya berpikir, ya kalau saya menyerah hari ini berarti saya membiarkan orang-orang di desa saya itu yang sakit masuk rumah sakit bukannya sembuh tapi malah tambah cepat meninggal gitu loh. Dan itu masih sangat jelas ada di ingatan saya dan itu baru satu desa saya. Di antara puluhan ribu desa lain di seluruh Indonesia yang seperti itu tuh banyak banget. Jadi kalau hari ini saya menyerah dengan kehidupan yang saya jalani, berarti saya membiarkan mereka sakit dan membiarkan mereka masuk rumah sakit dan membiarkan mereka cepat meninggal. Gitu. Itu aja mungkin. Oke, makasih Mas Jaduk ya udah menjawab banget rasa penasaran aku udah
satu persatu terjawab nih, Mas. Mungkin aku mau balikin lagi ke teman-teman semua nih di sini yang masih mau sharing bareng sama Mas Jaduk, boleh langsung aja raise hand ya teman-teman ya. Mumpung Mas Jaduk masih ada di room Zoom kita kali ini. Oke, udah ada Kak Ica nih, boleh banget Kak Ica langsung on cam sama on mic. Langsung aja disampaikan pertanyaannya ke Mas Jaduk. Silakan Kak Ica. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kan Mas Jaduk sempat bilang ya, kayak waktu ditawarin di dunia bisnis itu diterima walaupun belum punya pengalaman di bidang itu sebelumnya. Nah, untuk menerima itu kan pasti butuh sebuah keyakinan gitu. Nah, menurut Mas Jaduk gimana sih cara menumbuhkan keyakinan itu? Pasti. Keyakinan apa, Dek? Kayak keyakinan untuk terjun di dunia bisnis gitu. Biasanya kan kayak ada rasa takut kayak kayak wah bisa nggak ya untuk ngelakuin hal itu kayak gitu. Nih, saya belum nangkep pertanyaannya. Bisa diulangin nggak? Jadi kan kalau mau memulai sesuatu, apalagi kayak di dunia bisnis, itu kan butuh sebuah keyakinan gitu. Nah, keyakinan itu kan pasti nggak bener-bener harus yakin dan tanpa ragu-ragu untuk memulai itu. Nah, untuk bisa ngeyakinin diri dan untuk menghilangkan rasa ragu itu gimana ya caranya? Menurut Mas Emang Jaduk? saya nggak ragu. Emang saya yakinnya 100%. Nggak juga, Dek. Orang ngelihat aja mungkin 100%. Di dalam diri kita ya pasti keraguan itu ada gitu. Oh iya, saya pakai kaos nggak apa-apa ya. Karena di sini baru gelap itu jam 10-11 malam dan jam 2 jam 3 pagi itu udah terang lagi. Jadi saya nggak tahu tidurnya itu jam berapa harusnya gitu. Jadi saya baru bangun pakai kaos, nggak apa-apa ya. Yang penting jam 9 bangun ya, saya bangun kayak yang kalian minta gitu. Nah, jadi apa namanya, menyambung tadi yang disampaikan sama Mbak siapa tadi di dalam pertanyaannya, jadi cara mengesampingkan ragu-ragu atau gimana saya nggak ngerti deh. Yang jelas yang namanya keraguan, yang namanya ketidaksiapan itu selalu ada. Gitu. Nah, itu tantangannya. Kalau kamu sebagai pemimpin, kamu sebagai orang yang di depan, orang lain nggak perlu lihat itu. Biarin keraguan itu ada, tapi dalam diri kamu doang. Gitu. Yang orang luar lihat ya optimisme kita itu udah cukup. Gitu. Nah, kalau ditanya tadi apa yang bikin saya yakin terjun di dunia ini, ya tadi yang sudah saya jelaskan. Karena itu tujuan hidup saya. Saya pengen bisa bermanfaat buat orang, bermanfaat untuk umat gitu loh. Kayak tadi pengalaman masa kecil saya yang saya lihat gitu. Jadi kalau saya menyerah pada saat itu, coba bayangin kalau pada saat itu saya terjun di dunia kepegawaian misalnya ya berarti saya nggak bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti the way saya menjalankan kegiatan itu sekarang gitu loh. Ya hanya sekedar ya udah saya menjalankan tugas yang ada ya udah cukup gitu. Ya oke, secara itu tujuan umum. Tujuan pribadinya apa, Mas? Ya saya pengen kaya misalnya, saya pengen punya duit gitu. Ya kalau jadi abdi negara kayak tadi ya bisa, tapi kan umurnya harus nanti setelah 40-50 tahun gitu. Saya pengen bisa seperti itu, tapi saya maunya hari ini, saya nggak mau nanti. Gitu. Saya pengennya di usia saya masih produktif, saya bisa pensiun, saya bisa bantuin orang segala macam. Ya itu lebih enak buat saya untuk jalan hidup daripada saya harus bekerja sampai tua gitu. Jadi kamu harus temuin itu apa alasan kamu. Nggak mesti seperti yang sudah saya jalani gitu, karena setiap orang kan beda-beda. Kalau kamu udah nemuin apa alasan kamu ya udah tinggal diingat-ingat itu aja terus. Setiap kamu capek, setiap kamu mau selesai ya kamu ingat itu, orang belum tercapai kok tujuan kamu. Kayak mau ngapain misalnya. Ya tinggal kamu ingat-ingat lagi. Kamu mau menyerah dengan hidup kamu ya atau enggak gitu. Itu aja mungkin dari saya. Kalau ada sanggahan silahkan. Oke, terima kasih Mas Jaduk. Mungkin kalau ada follow up question dari Kak Ica, boleh banget disampaikan untuk Kak Ica, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, sudah menjawab banget pertanyaan. Terima kasih Mas Jaduk. Sama-sama. Padahal singkat banget ya, kok udah menjawab banget. Oke, oh iya Mas Jaduk, mungkin aku pengen
ini berangkat dari rasa penasaranku sih Mas Jaduk. Gimana menurut Mas Jaduk sendiri iklim perekonomian di Indonesia itu gimana Mas Jaduk? Apakah udah sehat atau belum sehat atau masih ada yang perlu diperbaiki? Kalau misalnya iklim perekonomian di Indonesia ini belum sehat Mas Jaduk. Sehat yang kayak gimana menurut kamu? Dari segi persaingannya, pertumbuhannya dan segala macam lah, atau mungkin secara general aja ya Mas ya, nggak usah terlalu spesifik aja mungkin gitu Mas. Ya kayaknya gimana ya, kalau kamu bicara soal kondisi ekonomi dan bisnis di semua tempat ya, nggak ada yang benar-benar ideal deh, nggak ada yang benar-benar fair. Ya tinggal bagaimana kamu menyesuaikan aja. Ya kalau di Indonesia misalnya, di negara kita, ya hampir semua orang kaya itu ya anaknya orang kaya kan gitu ya. Ya memang rumusnya gitu. Kalau kamu mau jadi kaya ya jadi anaknya orang kaya, itu yang paling benar gitu. Nah, tapi segala sesuatu kan ada anomali gitu loh. Ya tinggal kamu siap nggak. Jadi anaknya orang kaya itu kan privilege, itu kan keistimewaan khusus gitu ya. Nah, tapi kan jadi anak bukan orang kaya itu kan juga privilege gitu loh. Jadi ya banyak itu penelitian yang menggambarkan hal itu. Kalau jadi anaknya orang kaya itu ya lebih gampang jadi kaya segala macam. Ya itu benar. Tapi jadi anaknya bukan orang kaya juga sama. Kamu punya privilege untuk akhirnya kamu daya tahan, daya bantingnya itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi kalau ditanya ini tentang bagaimana iklim yang ada di sini, karena beberapa pertimbangan saya nggak bisa ngomong secara terbuka ya, karena apalagi ini di-record ya, apalagi ini direkam. Jadi saya hanya bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum kayak gitu aja. Kalau nanti misalnya teman-teman ada waktu luang kita bisa ngobrol secara langsung, saya bisa ngobrol jauh lebih panjang. Karena saya sudah menjadi pelaku di dalamnya, jadi saya sedikit banyak tahu lah lapangan, tahu hal-hal yang sifatnya mendetail seperti itu, tapi maaf saya belum bisa menyampaikan di sini. Gitu. Itu aja mungkin. Oh iya, oke, terima kasih Mas Jaduk ya. Ya saya mungkin di sini juga memahami karena Mas Jaduk sendiri adalah istilahnya pelaku atau pemeran juga di dalam dunia ini ya Mas Jaduk ya. Jadi mungkin ada satu atau lain hal yang nggak bisa kita paparkan secara gamblang gitu aja Mas Jaduk ya. Oke, mungkin Iya, iya. teman-teman semua masih ditunggu ini, kalau misalnya mau ada yang bertanya langsung aja raise hand, nggak apa-apa. Masih kita tunggu semua ya teman-teman ya. Udah dibela-belain loh Mas Jaduk ini buat ngeluangin waktunya di hari Minggu pagi kita untuk sharing bareng lah ya istilahnya. Ayo teman-teman, masih kita tunggu nih kalau mau nyampein pertanyaannya seputar apa aja deh. Boleh banget nih. Mas Jaduk, kalau misalnya sekarang ini kan udah mulai bisa dikatakan kita dalam situasi pemulihan pasca pandemi ya Mas Jaduk ya. Kira-kira ada Iya. penyesuaian baru nggak Mas Jaduk? Dari awal kena pandemi kita harus menyesuaikan, terus selama pandemi kita juga harus menyesuaikan sedemikian rupa. Dan setelah pandemi atau pemulihan ke era new normal juga kita mestinya kan harus melakukan penyesuaian ya Mas Jaduk ya. Di dalam dunia bisnis deh Mas Jaduk. Itu kalau boleh tahu apa aja Mas Jaduk yang Mas Jaduk lakukan secara umum aja Mas Jaduk. Oh ya banyak banget deh. Contoh misalnya, aku waktu di awal pandemi dulu, saya sendiri merasakan, jangankan naik kendaraan umum ya, saya naik Grab Car atau GoCar aja, Grab atau Gojek gitu, atau sejenisnya aplikasi yang lain, itu aja saya nggak berani gitu. Potong rambut aja, datang ke tempat ke salon itu, ke barber shop gitu, itu aja saya nggak berani. Itu baru saya pribadi. Jadi pada saat itu mikir kalau outlet Baba Raffi yang ada tersebar di seluruh negeri itu, di seluruh Indonesia itu nggak laku, itu ya sangat wajar gitu loh. Saya aja nggak berani. Nah itu berat banget, sampai akhirnya mulai digaungkan oleh pemerintah kan terkait dengan beli makanan secara daring, secara
online gitu. Nah, itu kan pergeseran perilaku. Kalau kebetulan yang sekarang yang saya fokuskan kan di F&B ya, gitu. Food and beverage. Jadi itu sangat berkait. Nah, akhirnya banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi, salah satunya perilaku masyarakat untuk beli makanan. Dari yang dulu datang langsung, ngeluarin sepeda motor, sepeda, mobilnya segala macam, datang ke ke outlet, beli, sekarang pakai jasa ojek online gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ojek online itu kan datangnya tetap dari outlet-outlet tertentu. Dan outlet-outlet tertentu kalau kita bicara dari perubahan perilaku dari yang sebelum pandemi sampai pandemi itu kan beda. Jadi kalau sebelum pandemi outlet-outlet itu nggak banyak gitu loh. Tapi ya secara penjualan sama aja sebenarnya. Tapi outlet-outlet itu nggak banyak. Online itu hanya sampingan gitu. Nah tapi sekarang itu kan yang jadi yang utama. Nah kalau outlet-outletnya itu jaraknya masih jarak-jarak yang berjauhan seperti dulu sebelum pandemi, jadinya akan ongkir mahal. Jadi orang masih mikir kayak ngapain gue beli harganya 20.000 tapi ongkirnya udah 15.000 gitu. Nah itu kan jadi nggak sepadan, nggak worth gitu. Nah akhirnya kita bikin konsep ghost kitchen gitu misalnya, dan kalau misalnya Baba Raffi itu harga franchise-nya kan salah satu yang paling mahal ya, karena memang dagingnya enak banget parah gitu. Saya udah nyobain sendiri, saya bandingin dengan produk yang lain, punya kita paling enak gitu. Nah, akhirnya kita buka konsep, kita buka franchise yang murah yaitu Ghost Kitchen. Jadi ibu-ibu di rumahnya masing-masing itu bisa buka cabang Baba Raffi, bisa buka cabang produk kita dari dapur mereka sendiri. Yang penting mereka nggak perlu ada display, nggak perlu. Yang penting mereka standby di HP-nya masing-masing. Ada yang beli, ojek online itu nyamperin mereka. Jadi pembeli juga kayak, dah kok gue beli di sini tetangga gue sendiri gitu. Dan ongkirnya misalnya cuma Rp3.000 gitu. Nah, itu salah satu yang menolong kita. Lalu kita juga waktu itu kita bikin konsep baru, ada namanya food truck ya. Jadi kayak kalau kalian ke luar negeri kadang ada orang jualan yang pakai kendaraan gitu yang bisa mobile. Nah, kita punya waktu itu kita kerja sama bareng Atta. Kita untuk masarin itu ada Padang bahkan waktu itu, cuma Padangnya nggak jalan sampai nggak berlanjut sampai sekarang, tapi food truck-nya masih jalan sampai hari ini gitu. Nah, itu kan bisa mobile. Untuk mungkin secara konsep bisnis yang tadi saya sampaikan pakai ghost kitchen gitu yang di rumah-rumah memberdayakan ibu-ibu itu bisa berjalan di Jabodetabek, di kota-kota besar. Tapi kalau di Indonesia Timur kan nggak bisa deh. Karena HP belum banyak, driver ojek online belum banyak gitu. Makanya kita akhirnya di sana bikin food truck yang bisa masuk ke pemukiman padat gitu. Karena jelas Indonesia ini kan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ya, disparitasnya itu tinggi gitu. Kalian di Indonesia Barat pakai masker itu sangat lumrah, di Indonesia Timur belum tentu gitu. Nah, mungkin contoh-contohnya seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita sesuaikan. Dan itu ya nggak bisa sekedar caranya mereka kayak gini kita harus niru kayak gitu, nggak bisa. Harus ada sesuatu studi yang khusus kalian bisa mempelajari itu disesuaikan dengan kondisi produk dan kekuatan internal kalian gitu. Itu aja mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mau bertanya masih kita buka ya. Masih kita buka, kalau misalnya mau ada yang pertanyaannya langsung disampaikan aja ke Mas Jaduk secara langsung dengan cara raise hand, lalu perkenalan singkat, lalu on mic aja langsung. Yuk teman-teman, yuk, masa nggak ada yang mau nanya nih? Sia-sia banget loh kalau misalnya kita nggak memanfaatkan kesempatan ini. Yuk teman-teman, boleh langsung bertanya. Nih, mumpung Mas Jaduk masih di sini nih, orang yang luar biasa. Oh iya Mas Jaduk, kalau misalnya ini katakan dinamis akan perubahan yang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita, kayak mulai merambah ke online dan segala macam gitu ya Mas Jaduk ya. Iya. Kemungkinan untuk kira-kira untuk kedepannya jika ada perubahan-perubahan lagi, apa yang Baba Raffi lakukan Mas terhadap perubahan-perubahan itu Mas? Perubahan apa maksudnya?
Ya kayak ini kan nggak menutup kemungkinan revolusi industri kan kita semua ya apa namanya digitalisasi terus pakai apa namanya terintegrasi jadi lebih mudah gitu loh Mas. Jadi apa namanya mungkin bisa dikatakan tenaga manusia ini hampir nggak dipakai gitu. Nah padahal kan kita manusia juga butuh pekerjaan ya Mas Jaduk ya. Nah itu mungkin menurut Mas Jaduk sendiri bagaimana cara menyikapi itu Mas Jaduk? Di satu sisi biar tenaga kerja kita tetap sejahtera, di satu sisi lainnya kita juga biar bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang ada gitu Mas Jaduk. Ya, yang jelas everything kan has its ends, semua ada masa berlakunya ya. Kita juga sadar kalau di industri kebab itu ada masa titik jenuhnya itu pasti ada. Makanya sebelum ke sana itu kita udah persiapkan. Kita sekarang nggak cuma main di industri kebab, bahkan kebab itu hanya menyumbang sekitar 15% dari keseluruhan pendapatan perusahaan gitu. Jadi kita lebih banyak ke ikan, olahan daging, ayam, itu jauh lebih banyak daripada olahan daging hanya untuk yang kebab gitu. Daripada tortilla, daripada daging kebab segala macam gitu. Nah, kita sadar itu gitu. Nah, karena kalau kalian jadi pemimpin, jadi leader itu seharusnya kalian bisa melihat sebelum sesuatu itu tampak. Kalian bisa mendengarkan sebelum sesuatu itu dikatakan dan bisa merasakan sebelum sesuatu itu jadi masalah gitu loh. Nah, jadi karena saya di sini komisaris bukan direksi, saya nggak ngurus harian. Nah, jadi tapi hal-hal yang sifatnya fundamental, strategi korporasi yang sifatnya jangka panjang itu arahannya harus dari kita gitu. Nah, makanya sudah saya sampaikan sejak sebelum ini semua jadi masalah, ya memang kita harus kebab ini bukan berarti kita meninggalkan, enggak, tapi masa depannya sudah mentok gitu loh. Kita udah jadi leader ya udah gitu. Makanya kita harus mikir yang lain. Kita mikir yang lain, akhirnya kita di ikan, kita di produk-produk yang lain gitu. Nah, kalau untuk tadi misalnya semuanya jadi dimekanisasi, semuanya jadi apa namanya? Serba otomatis, serba pakai mesin, ya itu hal yang sangat wajar dan itu kalian harus siap menghadapi. Kalian nggak harus takut di situ deh. Hari ini pun seharusnya kalian takut gitu. Contoh misalnya ya, 8 tahun terakhir saya nggak persiapan datanya, tapi kalau diskusi sih saya bisa. 8 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita itu tidak pernah naik di atas 5%. Bahkan pertumbuhan tahunannya itu seringkali turun. Jadi 4,5%, turun jadi 4,2%, segala macam gitu. Nah, sedangkan angka pengangguran kita 2 tahun yang lalu di tahun 2019, ya 2020, 19, 20 lah, atau itu sekitar berapa persen ya? 250 juta, 7%. Sekitar 5% angka pengangguran kita. Jadi itu sekitar 10-an juta. 10-an juta pengangguran, ya kan? Nah, kalian coba hitung ya. Di saat penduduk kita itu 200 juta, sekitar 250 juta, angka pengangguran itu sekitar 10 juta, sekitar 5%. Nah, bayangin angka pengangguran itu kan dihitung dari jumlah usia produktif. Nah, bayangin di tahun 2030 nanti kita menghadapi yang dinamakan bonus demografi, itu 70% itu masyarakat kita masyarakat yang usia-usia produktif gitu loh. Jadi di tahun 2030 ini katakanlah penduduk kita 300 juta ya, penduduk Indonesia, warga negara Indonesia. 70%-nya yaitu sekitar 210 itu mereka usia produktif. Nah, hari ini aja yang usia produktifnya nggak nyampe 70%, angka pengangguran sekitar 10 juta. Kalian bayangin kalau nanti usia produktif kita sampai 70%, penganggurannya berapa? Dan itu kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi kita. 1% pertumbuhan ekonomi nasional naik, itu hanya menyerap 250.000 tenaga kerja.
Kalau pengangguran hari ini itu ada 10 juta, berarti itu butuh 40% kenaikan ekonomi nasional. Sedangkan 8 tahun terakhir aja pertumbuhan ekonomi kita nggak pernah lebih dari 5%. Jadi kalau 2030 nanti benar-benar bonus demografi itu ada dan pertumbuhan ekonomi kita hanya gini-gini aja, yang namanya pengangguran itu bukan lagi sesuatu yang sifatnya fata morgana, itu enggak, benar-benar di depan mata kita, Dek. Benar-benar di depan mata kita. Saya takut huru-hara, serius saya takut huru-hara. Saya udah ngomong itu ke teman-teman mulai dari hari ini gitu. Saya takut terjadi huru-hara karena di tahun tersebut